Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di sini. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah konten menggunakan Microsoft Excel 2010. Yuk langsung saja kita buka aplikasinya ya. Cara buka aplikasinya bisa dengan dua cara. Kita bisa menggunakan dengan cara klik dua kali pada icon ini, icon Microsoft Excel-nya, atau bisa juga dengan cara pencarian dengan mengklik Microsoft Excel atau Excel. Nah, kalau dia akan muncul seperti ini, tinggal diklik kiri. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel atau yang biasa disebut dengan worksheet. Baik, sedikit saya akan jelaskan dulu. Dasar-dasar dari worksheet ini adalah yang pertama ada istilah baris atau disebut dengan row. Nah, baris itu yang angka ini yang disebut dengan baris ya, dari kiri ke kanan atau garis horizontal. Kemudian ada yang disebut dengan kolom. Kolom itu adalah garis vertikal. Misal ini A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian ada namanya sel. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Jadi cara bacanya misalnya saya klik di bagian sini, klik kiri di sini. Cara bacanya adalah H5 atau bisa kita lihat di name-nya di sini. Nah, cara untuk memindahkan selnya cukup tinggal klik kiri pada mouse. Cara untuk bloknya juga cukup klik kiri kemudian ditahan. Misalnya kita mau buat range. Jadi berikutnya lebih besar dari sel itu disebut dengan range. Range itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Contohnya seperti ini. Nah, ini cara bacanya adalah C5 E8. C5 E8. Jadi begitu cara bacanya ya. Baik, langsung saja kita mulai ke praktik bagaimana membuat sebuah konten atau membuat sebuah hasil karya dari worksheet atau Microsoft Excel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tabel yaitu daftar nilai. Kemudian di sana saya akan memberikan pembelajaran kepada Anda semua bagaimana cara kita untuk mencari jumlah dan mencari nilai rata-rata. Baik, kita langsung saja ya. Misalkan di sini saya ingin membuat daftar nilai. Saya buat dengan huruf besar dengan menekan caps lock pada keyboard. Daftar nilai. Misal saya membuat adalah kelas 78 atau kelas 93 misal. Nah, ini sekedar contoh saja ya. Nah, kalau saya ingin membuat supaya hurufnya itu lebih besar, maka saya akan menggunakan ini, yaitu di bagian font. Di bagian font ini ada tulisan Calibri. Ini menunjukkan bahwa kita mau merubah atau menggunakan bentuk tulisan atau mengganti tulisan, mengganti bentuk tulisannya. Jadi kita mau menggunakan bentuk tulisan yang seperti apa. Misal saya menggunakan Arial Black ya, maka tulisan seperti ini. Nah, di dekatnya ada angka 11, ini menunjukkan adalah besar tulisannya. Oke, misal saya gunakan adalah 22. Nah, ini untuk secara bertahap
membesarkan tulisan atau mengecilkan tulisan. Kalau yang B ini untuk membuat tulisan menjadi tebal. Kalau yang I seperti ini membuat dia menjadi miring. Kalau yang U ini membuat dia menjadi garis bawah. Oke, langsung saja kita buat ya. Misal ini adalah daftar nilai kelas 93. Kemudian di bawah ini pada sel A3 saya mulai tulis nomor. Kemudian data yang ingin saya buat adalah nama. Kemudian kelas. Oh ya, saya ingin buat di sini jenis kelamin ya, laki atau perempuan. Kemudian di sini mata pelajaran. Oke, misal saya mau masukkan mata pelajarannya, saya masukkan contoh saja 5 mata pelajaran. Misal di sini bahasa Indonesia. Kemudian matematika. Kemudian cara memindahkan selnya itu tinggal bisa kita klik kiri atau bisa juga menggunakan tanda ke kanannya pada keyboard. Misalnya ini matematika, kemudian apa tadi? IPA, kemudian bahasa Inggris, PKN. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4. Tinggal 1. Agama. Nah, ini hanya contoh dulu ya. Nah, di sini bahasa Indonesia, matematika, IPA, PKN, agama ini adalah anakan dari mata pelajaran ini ya. Anakan dari mata pelajaran ini. Bagaimana caranya supaya dia itu terlihat menyatu? Artinya beberapa sel itu kita buat menjadi satu. Misal ini sel. Kita coba blok dulu. Cara bloknya itu klik kiri pada mouse ya, kemudian kita arahkan sampai mana kita akan bloknya. Nah, misalnya sampai di bagian agama ini. Nah, supaya dia menyatu, terlihat menyatu, caranya adalah kita blok dulu, kemudian kita klik di sini pada alignment, klik marge and center, klik kiri. Oke, dia akan seperti ini. Nah, jadi terlihat dia jadi anakannya. Nah, ini kok tidak terlihat ya, bahasa Indonesia terus matematika juga tidak terlihat jelas, beda dengan IPA, PKN, agama. Bagaimana caranya supaya dia terlihat jelas? Caranya adalah dengan menggeser, atau bisa kita gunakan klik 2 kali pada kolom ini ya, klik 2 kali, atau bisa kita lakukan geser dengan cara klik kiri, kemudian tahan, kemudian diarahkan ya, atau bisa klik 2 kali. Begitu juga dengan matematika. Nah, andai kata misalnya kita mau buat dia supaya kolomnya itu sama besarnya, baik IPA, PKN, agama sama besarnya. Caranya adalah kita bisa blok dulu seperti ini, kemudian kita klik format pada sel ini, icon format, kemudian lanjut kita klik column width. Nah, setelah kita klik di sana, klik kiri, baru di sini kita bisa tulis berapa kira-kira besarnya, bisa 12, bisa 6. Nah, kita coba misalnya kita mau buat besarnya itu 8 misalnya. Klik OK, maka dia akan secara otomatis besarnya seperti ini. Lalu bagaimana supaya dia bisa terlihat yang ini? Kita bisa menggeser di bagian barisnya, kita bisa perbesar ke bawah. Nah,
tapi kok tidak kelihatan juga ya. Caranya adalah kita bisa lihat arrangement. Kita taruh dulu selnya di sini. Kemudian arrangement. Di atas margin and cell ini ada kata word text. Ini kita klik. Nah, maka dia akan seperti ini. Nah, mungkin menurut kita tidak sesuai, kita mau perbesar lagi, bisa kita blok. Kemudian format, kita mau perbesar jarak barisnya, kolom bisa kita naikkan. Misal kita mau pakai 15. Nah, atau bisa kita perkecil lagi. Misal kita mau pakai 10. Nah, dia akan seperti ini. Nah, ini juga berlaku pada matematika ini misalnya. Nah, bagaimana supaya dia itu rata semuanya berada di tengah? Yang ini. Caranya adalah tinggal kita blok saja. Kemudian kita klik di sini di arrangement. Tanda seperti ini. Ini rata kiri, rata kanan, rata tengah. Kita ambil aja rata tengah. Kemudian ini juga kita klik aktifkan. Nah, jadi dia akan seperti ini. Nah, kemudian ini ya kok seperti ini ya. Artinya terlihat tidak menyatu. Bagaimana cara menyatukannya? Caranya adalah tinggal kita blok dulu, kemudian kita klik margin. Kita atur lagi posisinya. Nah, dia akan di posisi seperti ini. Begitu juga dengan yang nama ini. Ini juga begitu. Nah, kemudian yang ingin kita cari tahu di sini adalah nilai jumlah kemudian rata-rata. Kemudian kita atur seperti yang tadi. Oke, bisa juga kita perbesar aja di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sudah jadi. Misal contoh, saya contohkan misalnya di sini saya mau buat datanya 5 orang misalnya. Saya buat angka 1, angka 2, angka 3. Tinggal untuk mindahnya tinggal klik pada keyboard itu tanda kiri tanda bawahnya ya, tanda bawah. Kalau kiri tanda kiri, kalau kanan tanda kanan. Kalau ke atas tanda atas, kalau ke bawah tanda bawah ya. 4, 5. Nah, misal saya membuat 5 orang siswa misalnya. Ini saya rasa nama ini kurang besar. Saya memperbesar dia dengan cara klik kiri, taruh dulu kursornya di sini, kemudian klik kiri dan tarik. Oke. Klik kiri tahan tadi ya. Nah, kemudian saya mau buat namanya, misal siapa namanya. Nanti dulu saya atur dulu ini. Saya atur dia supaya berada di tengah. Saya pakai ini, arrangement seperti biasa tadi. Nah, misal namanya adalah Ardi. Misal. Kemudian saya klik enter supaya dia ke bawah. Atau bisa menggunakan atas atau bawah tadi. Kemudian Andi, Nita, Rani, Ahmad, bisa. Nah, kemudian saya kelaminnya Aldi itu laki-laki, kemudian enter. Andi laki-laki, Nita perempuan, Rani perempuan, laki-laki. Dia mendapat nilai, misal Arti dapat nilai 90. Kemudian matematikanya dia dapat 85, IPA 80, PKN 81, agama 87. Nah,
Begitu juga dengan ini misalnya. Oke, saya karang-karang saja ya. Nah, datanya sudah jadi. Saya ingin membuatkan dia garis keseluruhannya. Cara kita adalah dengan cara klik di sel A4 ya, A3, kemudian tarik, kita blok dulu semuanya. Nah, setelah kita blok semuanya, baru kemudian di sini pada font ini ada icon seperti ini, gambar kotak seperti ini atau bottom border. Ada tulisan seperti ini ya, border, jadi border itu. Nah, kemudian kita klik yang ini, all border. All border itu kita membuat sebuah semuanya itu bergaris. Nah, otomatis seperti ini hasilnya. Saya perbaiki dulu ini supaya dia terlihat lebih menarik. Tinggal saya blok dulu, kemudian klik margin. Oke, dia seperti ini. Oke, saya perbaiki juga ini. Saya posisikan dia di tengah. Ini juga begitu, supaya dia lebih bagus kelihatannya. Nah, sekarang saya mau mengetahui berapa jumlah sama rata-ratanya. Jadi di Excel itu kita dipermudah. Kita bisa menggunakan sebuah fungsi atau sebuah rumus. Untuk mencari jumlah, kita bisa menggunakan rumus sum. Jadi caranya adalah kita klik dulu pada keyboard sama dengan, kemudian tulis sum. Setelah tulis sum, kemudian kita klik buka kurung, sum, ketik sum sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita bisa blok dari mana. Misalnya bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia kita mau cari tahu berapa jumlahnya sampai dengan agama. Nah, maka dia akan bertanda seperti ini ya, bertanda seperti ini. Nah, kemudian kita tutup kurung. Oke, kemudian kita bisa enter. Nah, maka secara otomatis nilainya akan ada di sini. Nah, bagaimana cara kita supaya di seterusnya itu berlaku rumus yang sama tanpa kita buat rumus dari awal satu-satu seperti ini? Kan ini banyak sekali datanya ya, ada 5 data. Caranya adalah tinggal kita klik dulu di sel ini, kemudian kita arahkan kursor di pojok kanan bawah seperti ini, maka bentuknya akan seperti tanda plus ini ya. Kemudian kita klik kiri, tahan, kemudian tarik ke bawah, kemudian kita lepas, maka secara otomatis semuanya akan memiliki rumus yang sama seperti pada sel I5 tadi. Oke, kita perbaiki dulu supaya dia terlihat bagus. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mencari rata-rata? Cara mencari rata-rata, kita bisa menggunakan rumus dengan mengetik sama dengan, kemudian tulis average atau average, kemudian buka kurung. Cara buka kurung itu tekan shift, tahan, shift itu kemudian ditekan angka 9 pada keyboard ya. Sama juga berlaku pada
tutup kurungnya nanti, tekan angka 0. Kemudian setelah itu kita blok dari mana, misal dari nilai bahasa Indonesia sampai nilai agama, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Maka secara otomatis dia akan mengeluarkan angka seperti ini ya. Nah, bagaimana supaya berikutnya juga ke bawah, ke Andi, Nita, Rani, Ahmad, dan seterusnya, supaya kita tidak mengulang rumus yang sama, supaya dia secara otomatis memiliki rumus yang sama. Caranya adalah dengan klik pada sel J5 dulu, kemudian kita posisikan seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah, lepas. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Kita perbagi dulu posisinya. Nah ini dia. Nah, bagaimana caranya supaya kita mau buat dia satu angka atau dua angka di belakang koma? Caranya adalah kita blok dulu seperti ini, kemudian kita klik di bagian ini, bagian number, ada tanda 00 seperti ini. Nah, kita klik yang ini, maka dia akan membuat dua angka di belakang koma. Kalau ini sebaliknya ya. Oke, itu tadi sebelumnya cara kita untuk membuat sebuah konten berupa daftar nilai seperti ini ya. Mudah-mudahan Anda semua paham. Demikian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.